Saudaraku seiman, bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan bagi seorang muslim. Sebenarnya orang kalau berolahraga itu tidak harus dikatakan lemas, justru segar. Memang energi terkuras, tapi istirahat beberapa menit akan mengembalikan atau akan kembali pulih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan bagi seorang muslim. Bukan juga bulan untuk seseorang itu vakum dari aktivitasnya. Tapi sebaliknya, bulan Ramadan justru bulan untuk beraktivitas, selalu energik. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya awal disyariatkannya puasa Ramadan itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, dan pada waktu yang bersamaan disyariatkan dan dianjurkan kaum muslimin di Madinah untuk berperang di perang Badr. Dan pada saat itu bulan puasa, dan mereka pertama atau tahun pertama berpuasa dalam Islam. Namun mereka tetap pergi berperang, dan Anda tahu berperang membutuhkan energi, yang membutuhkan ekstra kesabaran dan seterusnya. Oleh karena itu seorang muslim justru dia menjadikan momentum puasa Ramadan, justru dia lebih banyak beraktivitas. Di waktu kita sekarang tentunya cukup banyak, atau di masa kita sekarang ini cukup banyak terapi untuk kesehatan dengan cara berpuasa. Itu terjadi bukan karena mereka melakukannya karena perintah keimanan atau karena agama, tapi mereka mengerjakannya karena ingin diet, ingin menjaga kesehatan, mengontrol kalori yang masuk misalnya. Nah, bulan Ramadan momentum yang sangat tepat. Kita sebagai seorang muslim bisa diniatkan untuk berpuasa ibadah, sekaligus kita juga bisa mengontrol kalori yang masuk. Dan ini kesempatan emas untuk membakar lemak-lemak kita pada saat memang yang sudah menumpuk di badan pada saat kita berpuasa, dan akhirnya kita beraktivitas secara umum. Baik itu aktivitas dalam keseharian, bekerja misalnya, atau aktivitas yang sederhana yang sering kita kerjakan ya. Juga Anda bisa tetap mengisi dengan olahraga. Mungkin ada yang mengatakan begini, nanti kan lemas ya. Itu cuma persepsi saja. Itu hanya sugestinya saja. Sebenarnya orang kalau berolahraga itu tidak harus dikatakan lemas, justru segar. Memang energi terkuras, tapi istirahat beberapa menit akan mengembalikan atau akan kembali pulih lagi. Haus ya, tetapi dia juga dahaga itu akan hilang sejenak beberapa saat setelah Anda memang hilang letihnya. Dan yang paling tepat Anda berolahraga di bulan Ramadan itu kalau di sore hari menjelang buka puasa. Dan itu sangat maksimal karena Anda sedang melakukan pembakaran dan pemaksimalan kalori yang ada dalam tubuh. Dan akhirnya pada saat berbuka puasa, Anda mensuplai ya, nutrisi yang baru. Dan juga teman-teman sekalian, Anda bisa niatkan untuk memberikan hak jasad Anda. Sering kami ucapkan atau bahasakan kalau sesuatu yang mubah seperti tidur, makan, mandi, berolahraga adalah hal yang mubah. Tapi bisa diubah menjadi sunnah kalau diniatkan dalam hati untuk memberikan hak jasad. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Ramadan jadikan momentum yang tetap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik, termasuk berolahraga tentunya, dan plus diniatkan untuk memberikan hak jasad. Dan ini adalah satu bagian daripada agama kita yang harusnya kita lakukan dan laksanakan insya Allah. Baik, saya mengucapkan tentunya selamat berbuka puasa untuk seluruh muslimin dan muslimat yang mengikuti acara kita ini. Dan jangan lupa mengkonsumsi makanan dan minuman dengan menggunakan tangan kanan, membaca bismillah, serta juga membaca doa berbuka puasa. Zahabat zama, telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, dan telah basah urat-urat, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tertetapkan atau tercatatkan pahala dengan izin Allah. Kemudian Anda mengkonsumsi sunnah Nabi SAW, kurma, dan kemudian Anda minum air putih. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, bahwasanya buka puasa Nabi SAW dimulai dengan rutabat atau kurma yang basah. Kalau tidak ada maka tamarat, kurma-kurma yang kering. Kalau tidak ada baru dia menggunakan air putih. Maka Anda bisa lakukan ini dengan mengkonsumsi 2-3 butir kurma, minum beberapa teguk air, kemudian Anda sholat maghrib. Setelah itu insya Allah baru Anda makan makanan yang berat agar perut atau usus Anda juga tidak kaget. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.